Malam ini, kita mulai kisah tentang kehidupan di desa Nusantara sebelum zaman modern. Masa ketika air tidak pernah jernih, makanan tidak selalu ada, dan kebersihan hanyalah doa yang belum dijawab. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menggambar di buku sketsa, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tolong tulis di kolom komentar beserta jam berapa kalian mendengarkan cerita ini. Aku senang membacanya, sambil membayangkan suasana di tempatmu. Mari kita tenangkan pikiran, dan perlahan menyelami kehidupan di masa yang tak akan pernah kembali. Masa ketika bertahan hidup di desa berarti menaklukkan setiap hari yang sama. Kalau kamu hidup di desa zaman dulu, kamu sudah mati sekarang. Kamu bangun dengan suara ayam, tapi bukan ayammu. Ayammu sudah diambil rubah 3 hari lalu, dan yang berkokok sekarang hanyalah milik tetangga yang lebih beruntung. Udara pagi terasa lembab, seperti selimut yang terlalu sering digunakan tanpa dijemur. Bau asap dapur, kotoran kerbau, dan air parit bercampur jadi satu. Aroma khas yang menandakan kamu masih hidup. Kamu tidur di lantai tanah, di atas tikar yang dulunya anyaman pandan, sekarang sudah lebih menyerupai lapisan kulit kedua. Ada serangga yang lewat di dekat telingamu. Kamu tidak peduli. Kalau kamu peduli pada setiap gigitan, kamu tidak akan sempat makan hari ini. Kamu duduk perlahan, kepala sedikit pusing, karena posisi tidurmu semalam tidak ideal. Kamu tidak tahu apa itu bantal ortopedi, dan bahkan kalau tahu, kamu tidak akan percaya benda itu benar-benar ada. Lehermu kaku, tubuhmu penuh bekas gigitan nyamuk, dan jari kakimu sedikit membengkak karena kemarin kamu menginjak duri. Itu semua hal yang normal di sini. Di sudut ruangan, tungku dapur masih berasap. Api kecil yang tersisa dari malam tadi berjuang untuk hidup, seperti semua orang di rumah ini. Kamu menambahkan ranting kering, meniup sedikit, dan api itu menyala lagi. Untuk sesaat, kamu merasa seperti dewa. Lalu kamu teringat, kamu belum punya apapun untuk dimasak. Air adalah tantangan pertamamu setiap pagi. Kamu berjalan menuju sungai kecil di belakang rumah, membawa tempayan tanah liat yang berat dan retak di sisi. Sungai itu tidak jernih. Warna airnya seperti teh yang diseduh dengan lumpur dan daun kering. Tapi di desa ini, tidak ada yang menyebutnya kotor. Semua air di dunia terlihat jernih kalau kamu cukup haus. Kamu menunduk, menciduk air itu perlahan. Seekor katak melompat pergi, meninggalkan gelembung-gelembung kecil. Kamu tidak terkejut. Katak adalah tetangga yang lebih sering kamu lihat dibanding manusia lain. Kamu mencuci muka dengan air yang sama. Rasanya segar. Mungkin karena kamu belum tahu apa itu sabun. Di kejauhan terdengar suara lesung. Seorang perempuan sedang menumbuk padi. Ritmenya pelan dan konstan, seperti jantung desa yang malas berdetak. Beras yang dihasilkan tidak banyak, tapi cukup untuk membuat semua orang lupa bahwa mereka lapar kemarin. Kamu berjalan ke arah suara itu, membawa tempayan yang hampir tumpah, menyeimbangkan di bahu yang sudah kapalan. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, menendang debu dan batu, tertawa keras, seolah dunia tidak bisa menyentuh mereka. Mereka benar. Dunia belum punya waktu untuk menyakiti anak-anak, karena masih sibuk dengan orang dewasa.
Seekor ayam melintas di depanmu, membawa cacing di paruhnya. Kamu iri pada ayam itu. Ia punya sarapan. Kamu tiba di halaman rumah tetanggamu. Di sana, perempuan yang menumbuk padi berhenti sejenak, menyapumu dengan anggukan. Kamu membalasnya dengan senyum tipis. Bukan karena ramah, tapi karena itu lebih mudah daripada bicara. Kata-kata mahal di desa ini. Udara panas membuat orang malas berdebat. Kamu menuangkan air sungai ke kendi besar di sudut dapur. Setengahnya tumpah, setengahnya menguap. Tapi tetap, itu cadangan air untuk hari ini. Nanti sore, kamu akan minum dari kendi yang sama. Dan rasanya akan lebih enak kalau kamu tidak memikirkannya terlalu dalam. Kamu melihat sekeliling, rumah-rumah dari bambu, atap rumbia, lantai tanah, suara ayam, anjing, dan anak kecil bercampur jadi satu. Dari jauh terdengar kentongan. Tanda ada sesuatu yang tidak penting, tapi semua orang tetap mendengar. Kehidupan di sini sederhana, tapi bukan berarti mudah. Sederhana hanyalah ejaan lain dari kekurangan yang sudah terbiasa. Kamu berjalan pulang sambil menendang batu kecil di jalan. Batu itu memantul 3 kali sebelum hilang di semak. Kamu tidak tahu kenapa kamu melakukannya, tapi entah bagaimana, itu membuatmu merasa seperti manusia. Dan mungkin itu alasan kenapa leluhurmu bertahan. Bukan karena kuat, tapi karena mereka masih bisa bermain di tengah penderitaan. Sampai di rumah, kamu duduk di depan tungku. Kamu menatap api kecil yang kini menyala lebih terang. Suara kayu terbakar, asap menari perlahan, dan sinar matahari mulai menembus celah dinding bambu. Hari baru dimulai, dan kamu masih hidup, entah bagaimana. Itu sudah cukup sebagai prestasi di zaman ini. Kamu hidup di dunia yang selalu basah. Bukan karena hujan, tapi karena tidak ada yang benar-benar kering di sini. Lantai rumahmu lembab, baju tidak pernah benar-benar kering, dan udara membawa aroma gabah, asap, serta sesuatu yang entah dari mana. Itu bau yang tidak bisa dijelaskan, tapi juga tidak bisa dihindari. Bau kehidupan. Kalau kamu mau terdengar puitis. Air adalah anugerah dan hukuman sekaligus. Kamu butuh untuk hidup, tapi kamu tahu setiap teguknya bisa membunuh. Kamu sudah biasa minum dari kendi yang sama, yang diisi dari sungai, yang juga tempat semua orang mencuci dosa dan piring. Kamu tahu di bawah permukaan itu ada lumut, lintah, dan kemungkinan, tapi haus lebih jujur daripada takut. Kamu berjalan ke sungai pagi-pagi, membawa tempayan tanah liat yang berat dan retak di sisinya. Di jalan, kamu melihat jejak kaki, tapak kerbau, dan satu sandal tua tanpa pemilik. Sungai itu dangkal, warnanya seperti teh yang terlalu lama diseduh. Kamu berjongkok, menunggu endapan lumpur turun. Kamu tahu percuma, tapi manusia selalu suka berharap, bahkan kepada hal-hal yang tidak berubah. Seekor anak ayam melintas, tergelincir di lumpur, lalu berdiri lagi dengan martabat yang utuh. Kamu iri pada ayam itu. Ayam bisa mandi di air kotor dan tetap dianggap suci kalau disembelih. Manusia tidak seberuntung itu. Kamu menciduk air, menaruhnya ke dalam kendi, dan tidak memikirkan apapun. Begitulah caranya bertahan. Bukan dengan kebersihan, tapi dengan pengabaian yang elegan. Air itu akan digunakan untuk minum, mencuci, dan mungkin menyembuhkan luka. Di desa, air dan darah hanya dibedakan oleh niat.
Di dekat sungai ada jamban kayu yang berdiri miring, dijaga bambu tua yang sudah menyerah. Angin lewat membawa cerita yang tidak perlu didengar. Orang-orang lewat dengan kepala tertunduk, bukan karena malu, tapi karena lebih cepat begitu. Kamu pernah jatuh ke sana waktu kecil. Itulah baptisan versimu. Tidak kudus, tapi efektif. Di hulu, seorang perempuan mencuci kain dengan abu dan sabut kelapa. Sabun belum ditemukan di sini, tapi niat baik sudah cukup disebut ilmu. Dia memeras kain, airnya kembali ke sungai. Siklusnya sederhana dan jujur. Kotor masuk, kotor keluar, tapi semua orang merasa bersih. Anak-anak mandi di tepi sungai, berteriak seperti sedang berperang dengan arus. Mereka tertawa di air yang sama tempat kerbau berendam. Salah satu dari mereka menelan seteguk air dan batuk keras. Semua menertawakan. Di desa, bahkan kesalahan kecil adalah hiburan murah. Kamu membawa pulang kendi penuh air. Bahumu sakit, tapi kamu tetap berjalan. Karena kalau berhenti, lumpur akan menelan kakimu. Kendi itu berat, tapi air adalah satu-satunya hal yang membuatmu merasa berguna. Kamu tahu air ini tidak bersih, tapi kamu lebih takut kehausan daripada penyakit. Penyakit datang pelan, haus datang cepat. Di rumah, kamu menuang air ke periuk tanah. Api di tungku kecil menunggu, seperti sahabat yang tidak pernah berubah. Kamu menyalakan ranting, meniup pelan, dan mendengar bunyi kecil saat air mulai mendidih. Buih naik ke permukaan, membawa rasa aman yang sederhana. Bukan steril, tapi cukup panas untuk percaya diri. Tapi tidak setiap hari kamu punya kayu. Kadang kamu langsung minum dari candy, menutup mata supaya tidak melihat serpihan kecil yang ikut terbawa. Kamu bilang pada dirimu, itu hanya debu. Kamu tahu itu bukan, tapi kebohongan kecil membuat hidup lebih bisa ditelan. Sore hari, kamu mencuci kaki di genangan air hujan. Udara dingin, tapi lebih jujur daripada sungai. Bau tanah basah bercampur dengan asap tungku yang belum padam. Kamu menatap sisa air mengalir pelan, membawa daun, abu, dan sedikit kesabaranmu. Segala sesuatu di desa berakhir di tanah, bahkan sabar. Di sisi lain, tetanggamu menggali sumur dangkal di belakang rumah. Air yang keluar sedikit, keruh. Tapi semua orang bertepuk tangan seolah keajaiban kecil terjadi. Mereka menciduknya dengan batok kelapa, tersenyum puas. Mereka bilang air tanah lebih bersih, walau rasanya seperti besi. Kamu ikut minum. Rasanya sama saja dengan sungai. Tapi kadang keyakinan memang lebih penting dari kebenaran. Kamu ingat kakekmu pernah berkata, air paling suci adalah air hujan pertama. Dia selalu menampungnya dalam tempayan besar, menutupnya dengan daun pisang, dan membiarkan selama semalam. Besoknya dia akan mandi dengan air itu, tersenyum puas, lalu demam 3 hari. Itulah cara tubuh mengenang kepercayaan lama. Musim kemarau datang pelan-pelan, seperti penyakit yang tidak diundang tapi diharapkan berhenti sendiri. Sungai menyusut, menyisakan lumpur yang lengket seperti nasib. Orang-orang menggali di dasar sungai untuk mencari sisa air. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi tidak ada yang menyerah. Menyerah tidak termasuk dalam kosakata desa. Suatu hari, kamu menemukan seekor katak mati di dalam kendi. Kamu buang dengan ranting, menatap airnya sebentar, lalu minum juga. Kamu tidak merasa jijik, kamu hanya lelah. Jijik adalah kemewahan orang yang punya pilihan.
Di sini pilihan hanya ada dua, minum atau mati. Malam tiba, sungai gelap, tapi suaranya tetap menenangkan, seperti lagu yang dinyanyikan bumi sendiri. Kamu duduk di depan rumah, mendengar jangkrik dan air menabrak batu. Ada sesuatu yang suci dalam kebisingan alam. Bahkan ketika kamu tahu semuanya penuh kotoran. Mungkin kesucian memang tidak pernah bersih, hanya sabar. Kamu memandangi kendi terakhir yang tinggal setengah. Airnya memantulkan cahaya api kecil dari tungku. Kamu melihat wajahmu di permukaan, buram tapi nyata. Setengah manusia, setengah sungai. Kamu tersenyum samar. Air ini sudah mengalir lewat ribuan tubuh sebelum sampai ke tanganmu. Dan entah kenapa, itu membuatmu merasa tidak sendirian. Kamu menutup kendi dengan daun kering, memadamkan api, lalu berbaring di lantai tanah. Dari luar, suara katak bersahut-sahutan, seolah dunia sedang berdiskusi tanpa hasil. Udara hangat, tubuhmu lengket, tapi kamu tenang. Kamu hidup di tempat di mana kebersihan hanyalah konsep. Dan entah bagaimana, kamu masih bisa tertawa. Pagi belum benar-benar terang, tapi dapur sudah berasap. Kamu menyalakan api dari sisa arang semalam, meniup pelan sampai bara itu berubah jadi lidah kecil berwarna oranye. Asapnya pedih di mata, membuatmu menangis tanpa alasan. Itu cara desa mengingatkanmu bahwa hidup memang tidak nyaman sejak awal hari. Di sudut ada periuk tanah berisi nasi sisa kemarin. Tidak banyak, tapi cukup untuk membagi lapar. Kamu menambahkan sedikit air, mengaduk perlahan, dan membiarkannya mendidih. Bubur, satu kata yang berarti segalanya dan sekaligus tidak berarti apa-apa. Bubur adalah hasil kompromi antara kenyataan dan keinginan. Kamu tidak pernah kenyang, tapi kamu juga tidak pernah mati karena lapar. Itu keseimbangan yang rumit. Seperti menari di tali bambu tanpa sadar kamu sudah jatuh sejak lama. Orang desa makan bukan untuk menikmati, tapi untuk menunda akhir. Rasa hanyalah kejutan yang kebetulan terjadi di tengah proses bertahan hidup. Di luar rumah, ayam-ayam mulai berkelahi memperebutkan cacing. Kamu memperhatikan mereka dan merasa itu pertunjukan yang sangat jujur. Yang lapar menang, yang kalah belajar menunggu. Semuanya diatur tanpa doa, tanpa moral, hanya refleks yang efisien. Sebuah pelajaran evolusi dalam 5 detik dan 2 sayap. Ikan kecil dari sungai digoreng tanpa minyak cukup. Separuh gosong, separuh mentah, tapi semuanya harum. Kamu makan dengan tangan, nasi menempel di jari, dan serpihan arang di lidah. Tidak enak, tapi hangat. Hangat lebih penting dari rasa. Di dinding bambu, asap dapur membuat pola hitam yang aneh. Kamu memandanginya sambil mengunyah. Setiap hari bentuknya berbeda, tapi warnanya selalu sama. Mungkin itu cara waktu menulis sejarah di rumah orang miskin. Tidak dengan tinta, tapi dengan asap dan kesabaran. Siang hari, kamu pergi ke ladang. Perut sudah penuh setengahnya, tapi kosong setengahnya lagi. Kamu membawa cangkul, topi anyaman, dan doa yang tidak terlalu panjang. Matahari turun pelan, keringat mengalir ke mata, asin tapi akrab. Kamu tidak tahu arti dehidrasi, tapi kamu mengenalnya lewat tubuhmu sendiri. Sawah menguning, tapi tidak semuanya milikmu. Setiap panen adalah permainan angka dan utang. Setengah untuk pemilik tanah, seperempat untuk pajak, sisanya untuk hidup. Itu pun kalau hujan datang di waktu yang benar.
Tapi hujan tidak tahu kalender. Hujan hanya tahu kapan ia mau turun. Di pinggir sawah, kamu makan bekal dari daun pisang. Nasi dingin, garam, dan 2 potong ikan asin kecil. Kamu makan perlahan, bukan karena menikmati, tapi karena ingin berpura-pura kenyang lebih lama. Seekor burung hinggap di tiang bambu, memandangmu dengan tatapan netral. Burung tidak tahu kamu lapar, tapi dia tahu kamu tidak bisa terbang. Di kejauhan, anak-anak mengejar belalang, bukan untuk bermain, tapi untuk lauk sore nanti. Tawa mereka bercampur dengan suara lumpur yang terinjak. Ritmenya seperti lagu rakyat, tanpa musik. Kamu ikut tersenyum, karena hanya di tempat seperti ini, kebahagiaan dan kelaparan bisa duduk di meja yang sama. Sore tiba, kamu menumbuk padi dengan lesung kayu. Debunya beterbangan, menempel di kulit dan rambut, membuatmu tampak seperti patung debu yang bernapas. Tanganmu pegal, tapi gerakannya tetap teratur. 1 pukulan untuk lapar, 1 pukulan untuk harapan. Di antara suara kayu dan beras, kamu mendengar napasmu sendiri seperti alat musik yang rusak tapi setia. Malam datang cepat, seperti biasa. Di meja ada sisa nasi, sedikit sambal, dan air hangat dalam kendi. Kamu makan dalam diam. Tidak ada obrolan besar, tidak ada doa panjang, hanya sendok bambu yang bergesek dengan periuk. Kamu tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan makan bersama, tapi kamu tahu kenapa itu bertahan. Sunyi terasa lebih ringan kalau dibagi. Kadang kamu bermimpi tentang makanan yang lebih baik. Ayam panggang, sayur yang harum, daging empuk. Lalu kamu bangun dengan kenyataan bahwa kamu belum pernah mencicipinya. Mimpi di desa tidak butuh penjelasan. Mereka tahu kapan harus berhenti. Sama seperti perutmu. Ada hari ketika kamu hanya makan singkong rebus dan air kelapa. Kamu menyebutnya variasi. Kamu tahu itu kebohongan. Tapi semua orang di desa sepakat untuk berbohong dengan sopan. Singkong itu keras, tapi manisnya jujur. Kamu mengunyah pelan, menatap langit malam, dan merasa cukup tanpa alasan logis. Terkadang kamu bertanya-tanya bagaimana leluhurmu bertahan. Mereka tidak punya piring, tidak punya bumbu, bahkan tidak tahu kata lapar dalam bahasa yang sama. Tapi mereka hidup, dan kamu masih ada untuk memikirkannya. Mungkin rahasianya bukan pada makanan, tapi pada kemampuan untuk tidak berharap lebih dari apa yang bisa dimasak hari ini. Angin malam lewat, membawa aroma asap, garam, dan sedikit nostalgia. Kamu menatap tungku, melihat bara kecil menyala seperti bintang yang salah tempat. Di sekitarnya, sisa ikan asin menghitam. Kayu hampir habis. Kamu tersenyum. Api kecil ini bukan simbol semangat. Ini hanya api. Tapi entah kenapa, kamu tetap merasa lebih hidup karenanya. Di kejauhan, kamu mendengar seseorang bersiul. Nada pendek, sederhana, tapi cukup untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri. Kamu meminum air dari kendi, lalu duduk bersandar di dinding bambu. Kenyang, lapar, bahagia, bosan. Semuanya bercampur tanpa batas. Di desa, rasa tidak pernah berdiri sendiri. Mereka selalu datang beriringan. Sebelum tidur, kamu menyapu sisa nasi di lantai dan melemparkannya keluar. Kucing liar datang, menjilat perlahan, lalu pergi tanpa ucapan terima kasih.
Kamu menatap langit-langit yang hitam, memikirkan hari yang akan sama lagi besok. Dan entah kenapa, itu tidak membuatmu takut. Karena di tempat seperti ini, bertahan adalah satu-satunya bentuk kemenangan yang diakui. Kamu terbangun tengah malam karena tubuhmu panas. Keringat menetes dari pelipis. Leher terasa berat, dan seluruh sendi seperti diisi pasir. Kamu tahu ini bukan pertama kali. Sakit bukan kejadian luar biasa di desa, hanya pengingat halus bahwa tubuhmu belum menyerah. Kalau kamu masih bisa mengeluh, berarti kamu belum mati. Kamu meraba dahi, panasnya menakutkan tapi akrab. Kamu tidak punya termometer, tapi pengalaman sudah cukup jadi alat ukur. Setiap kali kamu merasa seperti bara di dalam kulit, berarti waktunya diam. Tidak perlu obat, tidak perlu dokter, hanya tidur dan doa setengah sadar. Sembuh atau tidak, itu urusan besok. Dari luar rumah, kamu mendengar seseorang batuk. Keras, panjang, dan berirama. Kamu tahu siapa? Tetanggamu yang selalu minum air langsung dari sungai. Dia sudah batuk 3 musim dan masih hidup. Bukti bahwa kematian di desa juga tahu memilih giliran. Mungkin hari ini bukan harimu. Pagi datang dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Kamu duduk di depan tungku, menatap api yang enggan menyala. Tanganmu gemetar, tapi kamu tetap mencoba. Api kecil menyala akhirnya. Seperti janji buruk yang tetap ditepati. Kamu menuang air ke periuk, menunggu sampai mendidih, lalu meminumnya perlahan. Air panas tidak menyembuhkan, tapi memberi rasa bahwa kamu sedang melakukan sesuatu untuk bertahan. Orang desa percaya pada 3 hal: istirahat, minyak gosok, dan harapan. Kalau tidak sembuh dengan itu, berarti waktunya menyerah. Kamu memijat pelipis dengan minyak yang disimpan di botol kecil. Baunya tajam dan menenangkan. Kamu merasa lebih baik bukan karena efeknya, tapi karena aromanya mengingatkanmu pada ibu. Kadang penyembuhan hanyalah nostalgia dengan alasan praktis. Siang hari, kamu mencoba bekerja di ladang, tapi tubuhmu menolak. Keringatmu asin, pandangan berputar, dan matahari terasa seperti dewa pemarah di atas kepala. Kamu bersandar di batang pohon kelapa, memejamkan mata, mendengar suara angin. Kamu berpikir tentang kematian. Bukan dengan takut, tapi dengan rasa ingin tahu. Seperti memikirkan hujan yang belum datang. Ada anak muda di desa yang kemarin jatuh sakit. Demam tinggi, mata merah, kulitnya seperti terbakar. Keluarganya membakar daun-daun kering dan mengipasi udara dengan kain putih. Mereka bilang roh jahat marah karena dia terlalu sering mandi malam. Kamu tahu itu nyamuk. Tapi di sini lebih mudah mengusir roh daripada nyamuk. Malamnya, kamu meminum air jahe buatan tetangga. Rasanya pahit, panas, dan sedikit seperti tanah. Dia bilang ini ramuan warisan nenek moyang. Kamu percaya karena rasanya terlalu buruk untuk tidak berkhasiat. Kadang rasa menderita adalah tanda bahwa sesuatu pasti bekerja. Beberapa hari kemudian, panas tubuhmu turun. Kamu bangun dengan kepala ringan dan perut lapar. Kamu bersyukur tanpa kata, hanya dengan makan lebih cepat dari biasanya. Kamu tidak tahu apa yang menyembuhkanmu. Minyak, jahe, doa, atau sekadar waktu. Tapi di desa, penyembuhan tidak butuh penjelasan. Yang penting, kamu masih bisa memikul tempayan hari ini. Di jalan, kamu melewati rumah orang tua yang duduk di serambi,
membalut lutut dengan kain basah. Dia tersenyum padamu, giginya tinggal separuh, tapi semangatnya utuh. Dia bilang, semua penyakit akan sembuh kalau kamu tetap bergerak. Kamu tahu dia salah, tapi kamu ingin percaya juga. Bergerak memberi ilusi kehidupan, dan itu cukup dekat dengan kebenaran. Sore hari, kamu melihat anak-anak bermain di lumpur, tertawa keras tanpa takut. Salah satu jatuh, lututnya berdarah. Ibunya datang, meniup luka, menempelkan daun, dan berkata selesai. Anak itu berhenti menangis, lalu kembali berlari. Daun itu bukan obat, tapi kasih sayang, punya efek samping yang tidak dijelaskan siapapun. Malam tiba lagi. Kamu mendengar kabar bahwa lelaki yang batuk panjang akhirnya meninggal pagi tadi. Tidak ada tangisan, tidak ada upacara rumit. Orang-orang datang membawa nasi dan air, duduk diam, menunggu waktu lewat. Kematian di desa bukan kejadian besar, hanya giliran yang sampai. Kamu duduk di depan rumah, menatap langit gelap. Angin lewat membawa bau tanah dan api dari dapur tetangga. Kamu berpikir, mungkin nanti giliranmu juga datang seperti itu, tanpa tanda, tanpa drama. Dan kamu tidak takut, karena kamu tahu hidup di sini memang tidak pernah punya janji panjang. Tubuh manusia bukan mesin, tapi tanah yang meminjam waktu. Kamu belajar bahwa rasa sakit adalah bagian dari kontrak yang tidak pernah kamu baca. Tidak ada rumah sakit, tidak ada obat, hanya kesadaran bahwa hidup itu bukan tentang sembuh, tapi bertahan lebih lama dari hari kemarin. Itu saja sudah dianggap mukjizat kecil. Sebelum tidur, kamu menatap tanganmu sendiri. Kulitnya kasar, penuh goresan, tapi hangat. Kamu memikirkan berapa kali tangan ini menggenggam sesuatu yang tidak pernah cukup. Air, makanan, harapan. Lalu, kamu tersenyum karena besok pagi tangan yang sama akan kembali bekerja seolah tidak pernah sakit sama sekali. Kamu berbaring di lantai tanah, mendengar suara jangkrik dan air di kejauhan. Udara malam terasa berat tapi damai dengan caranya sendiri. Kamu menutup mata tidak untuk beristirahat, tapi untuk menerima bahwa dunia terus berjalan tanpa menunggumu. Dan di antara segala kelemahan itu, kamu masih ada. Masih hidup, masih bernafas. Untuk hari ini, itu cukup. Pagi datang tanpa niat baik atau buruk. Cahaya masuk lewat celah dinding bambu, menggambar garis tipis di wajahmu yang belum siap bangun. Udara lembab seperti biasa. Tidak ada kejutan di desa. Hanya pengulangan yang pelan-pelan berubah jadi kebiasaan, lalu jadi kenangan. Dan kamu sudah terlalu terbiasa untuk memisahkan tiga hal itu. Kamu duduk perlahan, mendengar suara ayam, kentongan, dan seseorang menumbuk padi di kejauhan. Ritme yang sama setiap hari, seperti lagu yang tidak pernah selesai, tapi juga tidak pernah bosan didengar. Kamu tahu siapa yang menumbuk. Kamu tahu siapa yang batuk di rumah sebelah. Kamu tahu siapa yang akan menikah. Dan siapa yang baru kehilangan sawah karena banjir. Di desa, berita menyebar tanpa butuh surat kabar. Semua orang tahu segalanya, kecuali kenapa mereka tetap di sini. Kamu keluar rumah, menatap jalan tanah yang masih basah setelah hujan semalam. Jejak kaki, tapak kerbau, dan serpihan jerami bertebaran di mana-mana. Bau tanah bercampur dengan asap dapur, menciptakan aroma yang anehnya menenangkan. Itu bau rumah bukan dalam arti bangunan,
tapi dalam arti tempat yang tidak berubah bahkan ketika kamu berubah. Kamu menimba air dari tempayan, mencuci muka dengan telapak tangan yang kasar. Udaranya dingin dan sedikit berbau besi, tapi menyegarkan. Kamu menatap pantulan wajahmu di permukaan air. Keriput kecil di sekitar mata, kulit gelap karena matahari, dan bekas luka di dahi. Kamu tidak tampan, tapi kamu nyata. Dan di dunia seperti ini, kenyataan adalah bentuk kecantikan tertinggi. Kamu memandang ke sawah. Kabut pagi masih menggantung di atas permukaan air, seperti rahasia yang enggan pergi. Burung bangau berdiri diam, menunggu mangsa, seolah waktu tidak berlaku padanya. Kamu berpikir, mungkin bangau itu tidak menunggu apapun. Mungkin ia hanya menikmati diam, sesuatu yang manusia sulit lakukan tanpa alasan. Kamu berjalan ke ladang, membawa cangkul dan harapan kecil yang sudah terbiasa dikecewakan. Tanah terasa lembut di bawah kaki. Setiap ayunan cangkul terasa seperti percakapan dengan bumi, tanpa kata, tanpa kesalahpahaman. Kamu tahu tanah ini tidak pernah menjanjikan apa-apa, tapi selalu memberi sedikit. Dan sedikit itu cukup, karena terlalu banyak hanya membuat manusia lupa caranya bersyukur. Di tengah ladang, kamu berhenti sejenak, melihat sekeliling. Desa terlihat kecil dari sini. Atap rumbia, asap dapur, anak-anak berlari, anjing menggonggong tanpa alasan. Dunia berjalan dengan kecepatan yang tidak bisa diburu, tapi juga tidak pernah berhenti. Kamu sadar, waktu di desa tidak bergerak ke depan. Ia hanya berputar pelan, seperti air di kendi yang diisi dan diminum bergantian. Saat matahari naik, kamu duduk di bawah pohon kelapa. Angin berhembus pelan, membawa debu, daun kering, dan bau keringat manusia. Kamu memejamkan mata, mendengarkan dunia. Tidak ada kebisingan, tapi juga tidak ada keheningan. Yang ada hanya ritme hidup, seperti napas panjang yang tidak ingin berhenti. Kamu berpikir tentang semua hal yang sudah kamu lewati. Hujan, lapar, demam, kehilangan, tawa yang aneh. Semuanya terasa jauh dan dekat sekaligus. Di desa, waktu bukan garis, tapi kabut. Kadang kamu berjalan di dalamnya tanpa tahu kamu sudah melewati sesuatu penting. Kadang kamu berhenti dan baru sadar, ternyata kamu sudah bertahan sejauh ini. Kamu menatap langit, birunya pucat seperti kain yang sering dicuci. Awan bergerak lambat, dan burung kecil melintas, menjeritkan sesuatu yang tidak bisa kamu pahami. Mungkin mereka sedang mengeluh. Mungkin mereka bahagia. Kamu tersenyum, karena dua hal itu sulit dibedakan kalau kamu sudah hidup cukup lama. Sore datang dengan tenang, membawa cahaya kuning yang lembut. Kamu pulang dengan kaki berdebu, tapi hati ringan. Di rumah, api tungku sudah menyala, nasi sedang dikukus, dan suara orang berbicara terdengar di kejauhan. Kehidupan tidak berubah, tapi kamu tahu caranya memandangnya sudah berubah sedikit. Itu kemajuan versi desa. Malam tiba perlahan, seperti teman lama yang tahu kapan harus datang tanpa dipanggil. Langit gelap, bintang sedikit, tapi cukup untuk menenangkan pikiran. Kamu duduk di depan rumah, menatap gelap yang tidak menakutkan, hanya sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara kodok dan air sungai, seperti dua hal yang saling bicara tanpa henti.
Kamu mendengarkan tanpa mencoba mengerti. Mungkin memang tidak perlu. Kamu memikirkan kematian seperti setiap orang yang hidup di tempat sunyi. Bukan dengan takut, tapi dengan rasa akrab. Kematian di desa tidak datang tiba-tiba. Ia selalu berjalan perlahan di sampingmu, menunggu waktu yang sopan. Kamu tidak berencana melawannya. Kamu hanya ingin hidup cukup lama untuk menyalakan api esok pagi. Kamu masuk ke rumah, memadamkan tungku, lalu berbaring di atas tikar yang sama. Tubuhmu pegal, tapi hatimu tenang. Kamu menatap atap rumbia yang berlubang kecil, melihat bintang di baliknya. Kamu tahu lubang itu harus diperbaiki, tapi tidak malam ini. Beberapa hal boleh tetap rusak selama tidak mengganggu tidurmu. Di luar, angin lewat membawa bau hujan yang jauh. Kamu menarik napas panjang, merasakan udara lembab masuk perlahan ke paru-paru. Setiap napas terasa berat tapi jujur. Tidak ada yang mulia tentang hidup di desa, tapi ada kejujuran yang tidak bisa dibeli dengan kenyamanan. Di sini kamu tidak bahagia setiap hari, tapi kamu damai dan itu lebih tahan lama. Kamu menutup mata, dunia tidak berubah. Tapi di kegelapan, kamu tersenyum. Karena kamu tahu kalau seseorang dari masa depan datang ke sini, mereka tidak akan bertahan sehari. Dan kamu, entah bagaimana, sudah bertahan seumur hidup. Tanpa rencana, tanpa alasan besar. Hanya dengan ketabahan yang tenang dan keberanian untuk bangun lagi setiap pagi.